Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah. Sebelum masuk ke materi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari 1. Andi Nurfadillah, Abdul Sakib Kusai, Abu Bakar Basam, Ahmas Muhammad Ahmad Ayuba, Adrefi Cepa Muhammad, Afandi Harlanda Baros, Ahmad Iyad Gani, Amira Fatihah Ahmad, Andi Marisa Ardana, dan juga Anissa Salsabila. Bagian A, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Adapun yang menyebabkan ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh dinasti Abbasiyah berkembang ada dua hal. Yang pertama, asimilasi bangsa Arab dengan non-Arab. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang terlebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Asimilasi tersebut berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberikan saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Pengaruh Persia sangat kuat di bidang pemerintahan. Di samping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Dan pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu terutama filsafat. Pada masa Al-Makmum 813 sampai dengan 833 Masehi, ilmu pengetahuan dan kegiatan intelektual mencapai puncaknya. Nah, pada masa itu, di Baghdad telah berdiri Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat kegiatan ilmiah, terutama ilmu pengetahuan dari Yunani. Dua, fase penerjemahan. Fase penerjemahan dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Ar-Rasyid. Pada fase ini banyak diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi dan logika. Fase kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mum hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku banyak diterjemahkan dalam bidang filsafat dan kedokteran. Pada fase ketiga berlangsung setelah 300 Hijriah. Terutama setelah adanya pembuatan kertas, bidang ilmu yang diterjemahkan semakin luas. Dalam bidang tafsir, sejak awal sudah dikenal dua metode. Penafsiran pertama, tafsir bi al-Matsur. Penafsiran kedua, tafsir bi al-Rashi. Bagian B, kemajuan peradaban dan tokoh-tokohnya. Satu, ilmu tafsir. Ilmu tafsir ialah ilmu yang sangat bermanfaat bagi perkembangan keagamaan dan keilmuan untuk umat muslim. Perkembangan ilmu tafsir di dinasti Abbasiyah terdiri atas ilmu tafsir bi Mansur, yaitu Al-Quran yang ditafsirkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Yang kedua, tafsir bi Ra'yu. Tafsir bi Ra'yu adalah tafsir yang Al-Quran yang ditafsirkan atas dasar pikiran akal manusia. B. Kemajuan ilmu hadis. Selain ilmu tafsir, juga berkembang ilmu hadis dan pembukuan hadis. Dalam perkembangan berikutnya, hadis ini isinya disusun oleh pasal-pasal atau bab-bab yang lebih khusus terkait dengan pembahasan masalah fikih. Dalam ilmu hadis ini ada 6 kitab yang isinya diakui oleh mayoritas umat Islam, yaitu Kutub Sittah. Dua, kemajuan ilmu-ilmu agama. A. Ilmu kalam. Pada abad ke-11 hingga ke-13, dominasi dinasti Seljuk lebih menyukai pengajaran ilmu kalam daripada filsafat, sehingga menyebabkan tenggelamnya filsafat Islam pada sebagian besar wilayah muslim. Ilmu kalam lahir disebabkan dua faktor, yaitu
Musuh Islam ingin melemahkan Islam dengan menggunakan filsafat, dan hampir semua masalah lebih berdasar pada pola rasa kepada pola akal dan ilmu. B. Ilmu fikih. Sebelumnya, aliran atau mazhab fikih lebih berdasarkan kepada kota yang menjadi pusat pemerintahannya, yaitu mazhab Madinah, mazhab Damaskus, dan mazhab Mesir. Baru pada periode Abbasiyah, mazhab fikih lebih diatributkan kepada tokoh pemikir terbesarnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad Idris bin Sapi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. C. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf disebut juga dengan ilmu syariat. Ajarannya ialah tekun beribadah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan diri dari kesenangan dunia. Munculnya ilmu tasawuf ini dilatar belakangi oleh kecenderungan pemikiran yang filosofis yang membuat menggejolak umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Berikut beberapa penjelasan singkat ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. A. Ilmu kedokteran atau farmasi. Pada masa dinasti Abbasiyah, penyakit cacar dan miasnya pertama kali dibedakan. Prinsip seton dalam operasi pun dapat ditemukan. Tokoh pelopornya yang terkenal adalah Ar-Razi atau Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. B. Ilmu astronomi atau perbintangan. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu astronomi atau perbintangan sangat berkembang pesat hingga pada masa kehilafan Al-Makmum. Tokoh astronomi Islam pertama mereka adalah Muhammad Al-Fazani. Ia mengoreksi tabel yang ada pada teks Astronomi India Siddhagata yang ditulis oleh Brahmana Putra. C. Ilmu riyadiyat atau matematika. Pengembangan ilmu matematika dan cabang-cabangnya sangat berarti penting bagi peradaban dinasti Abbasiyah. Misalnya ilmu geometri. Ilmu geometri menerangkan fungsi-fungsi garis, sudut, bidang, dan ruang. D. Ilmu filsafat. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu filsafat juga mulai berkembang. Filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal hukumnya atau ketentuan-ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. E. Ilmu sejarah. Perkembangan ilmu sejarah pada masa dinasti Abbasiyah juga berkembang. Sejarah ialah ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lampau. Sejarah yang cukup penting dipelajari adalah riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. F. Ilmu geografi. Ilmu geografi berkembang seiring dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam serta perdagangan. Peta dunia globe dikenal dengan sebutan tabula regional. Penyusun globe ini dipelopori oleh Al-Idris atau Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Idris. Bagian C. Pusat-pusat peradaban dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang sangat peduli dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Upaya ini mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari para ilmuwan. Berikut ini beberapa pusat peradaban yang telah diukir oleh dinasti Abbasiyah. 1. Kota-kota pusat peradaban. A. Kufah. Kufah adalah ibu kota pertama dinasti Abbasiyah. B. Hira. Hira dipilih sebagai ibu kota kedua dinasti Abbasiyah. C. Anbar. Anbar terletak 10 farsakh
Kota ini pernah dibangun oleh seorang raja Persia dan diperbarui oleh Abu Abbas As-Saffah dan dinamakan Hashimiyah. Pada bagian D, Bahdan merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur di tahun 754 sampai 755 Masehi pada tahun 760 Masehi. E. Kar merupakan kawasan lanjutan kota Bahdan. Kar merupakan kota pusat perdagangan yang dibangun oleh Khalifah al-Mansur, dan di dalamnya juga dibangun masjid-masjid untuk menunaikan salat Jumat. F. Rusafa terletak di sebelah timur kota Bahdan, tempat yang selamat dan aman bagi orang-orang yang mencari perlindungan serta tempat pemakaman para khalifah dinasti Abbasiyah. G. Samarra terletak di sebelah timur Sungai Tigris yang berjarak lebih kurang 60 km dari kota Bahdan. Dua, bangunan tempat pendidikan dan tempat peribadatan. Kutab dan masjid merupakan lembaga pendidikan terendah di mana anak-anak mengenal dasar-dasar ilmu bacaan, hitungan, dan tulisan, serta di mana para remaja belajar ilmu dasar agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. B. Madrasah. Madrasah yang terkenal pada saat itu adalah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk, seorang perdana menteri pada tahun 456 sampai 486 Hijriah. C. Majelis Muhadarah, tempat pertemuan dan diskusi para ilmuwan. D. Darul Hikmah, yaitu lembaga pendidikan yang berkembang menjadi perpustakaan akademik. Perkembangan lembaga pendidikan ini mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan pada saat itu. E. Masjid yang dijadikan sebagai tempat ibadah serta tempat pendidikan tingkat tinggi dan tahasus. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.